Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talaban mardatillah fatihah hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam azwaji wa dzurriyyati thumma ila arhabaina wa ummatin min asy-syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis ke-35 dari kitab Al-Usfuriyah ini. Jadi ngaji itu memang bagaimanapun, apalagi pada akhir-akhir ini ya, harus mengambil dari literatur atau referensi yang berbahasa Arab. Karena Islam itu datangnya ada di tanah Arab. Nabi juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran juga berbahasa Arab. Maka literatur yang paling mendekati valid, itu yang menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu secara mutlak orang yang mau ngaji tenanan, mendalami Islam, ya otomatis belajar maca Quran minimal sing bener. Maca belajar Al-Quran kan bahasa Arab sing bener. Baru nanti kalau mau meningkat untuk lebih paham lagi, ya berarti belajar gramatika atau susunan bahasa Arab. Terjemahnya bukan terjemah sih, lebih pada penafsirannya, lebih mendalami ya artinya. Itu secara mutlak wajib bagi orang yang mau memang benar-benar memiliki kemampuan untuk belajar lebih dalam. Tapi minimal seorang muslim itu mau tidak mau ya dididik mampu belajar maca Quran yang berbahasa Arab. Satu diniatinya, kenapa kok belajar atau membaca Al-Quran itu? Satu, tabaruk. Sekali lagi kita itu pegangannya itu adalah orang-orang aswajannah, dia ini orang ahlu sunnah seperti kita itu ya maca tabaruk. Tabaruk itu adalah mengalap berkah. Ilmu itu akan semakin barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Semakin bertambah kebaikannya. Tabaruk. Barokah itu artinya ziyadatul khair atau apa? Bertambah baik. Kalau orang ingin mendapat baik dirinya, ya itu caranya ngalap barokah dengan cara apa? Belajar Al-Quran kepada Al-Qurannya. Kalau mulai tertarik untuk memahami isinya, ya belajar langsung ahli gitu kan. Nggak boleh terjemahan tok, boleh terjemahan di YouTube dan sebagainya nggak boleh, atau aplikasi terjemah nggak boleh. Nah, karena akhir-akhir ini itu banyak orang itu termasuk yang viral itu moco wala tangkih musyrikat itu mocone ngawur, ada di Facebook, di Twitter, di bacanya saja, baca Al-Quran saja itu salah, wakofnya, panjang pendeknya, bahkan nggak ono nunnya ditambahin nun, kan bahaya ya kan, bahaya itu nggak ono hurufnya tambah huruf dewe moco ning awak, iku kok moco ning ngarepe wong akeh dan ditirukan, ngono kok dinut, nah bahaya. Kalau sekedar belajar bersama itu tentang bacaan, ya harus siapa yang lebih paham, jangan dia yang baca. Kalau belajar artinya, ya belajar orang yang semakin paham, mocone keliru kemudian katin memahami kan gitu kan. Nah, sama dengan tuntutan kita kalau awak dewe pingin belajar atau tentang sejarah Eropa, ya sing dipelajari teks utama yang mesti yang berbahasa Eropa, Inggris dan sebagainya, bahasa sana. Uang katin melajari budaya Indonesia, orang atau filosofi Indonesia, filosofi orang Jawa, filosofi atau
pelajaran-pelajaran berharganya orang-orang masyarakat kita atau keagamaannya, kepercayaannya dan sebagainya orang Indonesia, ya mesti yang dipelajari adalah teks-teks bahasa Indonesia minimal. Lebih-lebih kalau lebih jauh lagi yang sudah masih berbahasa Jawa itu Sanskerta dan sebagainya. Karena itu teks asli. Lah kok wong umpama menghindari untuk belajar bahasa Arab, wis pokok maca aku kan ya Islam, aku pingin belajar Quran, wis pokok aku maca. Mbok kliru mbok enggak pokok maca. Lek digawe dhewe gak apa-apa. Kalau buat sendiri enggak apa. Tapi kalau diajarkan baca di depan ratusan orang, puluhan ratusan orang, malah ditirokne dan iku kliru, nanggung dosa. Iki sing bahaya. Harus disadari itu. Satu, memang bolehlah orang belajar itu kalau untuk dirinya sendiri ono keliru-kelirunya memang enggak apa. Ya jenenge sik tahap belajar. Tapi kalau sudah belum benar betul marono kok ngajar, ya harus kapasitasnya harus ditingkatkan lagi dulu. Ini saya pahamkan kepada sampean-sampean dalam rangka untuk apa? Ben gak salah golek guru itu ya sing valid tenan. Lek wong sing wis paham yo nang gini paham untuk memahami Al-Qur'an, teks untuk belajar Islam lebih dalam yo nang teks Arabnya. Kalau belum paham, belajar pada orang yang sudah paham, gitu kan, yang pernah belajar. Tapi bukan berarti memang wong sing ngajar kayak kita ini belajar ini iki marun paham betul, enggak. Saya juga masih dalam proses belajar. Tapi apa yang saya sampaikan itu minimal apa yang sudah saya pahami, apa yang saya kuasai, kan gitu kan, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya. Enggak terus mocone tek keliru. Ngono iku sik ngritik tentang hadis. Sing dhaif lah sing apa. Mocone tek itu keliru. Bahaya ta? Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga gitu. Akhirnya ternyata menyalahkannya itu lebih banyak baca buku-buku bahasa Indonesia. Lah kalau memang mau mendalami hadis dan sebagainya ya harus pada teks utama gitu ya. Wong katanya mempelajari tentang pelajaran-pelajaran wong Indonesia atau budaya, filosofi atau keilmuannya orang Jawa Indonesia, ya mencari teks utama. Lebih dekat gitu loh, lebih valid, lebih dekat. Jangan marono belajar Indonesia di Amerika. Kan aneh kan ya? Begitu loh. Ya mau nggak mau kudu belajar apa itu untuk diri sendiri, apalagi untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Ben apa valid, ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Lebih-lebih kita ngomong masalah tentang agama, ya kan? Tuh, sampean kalau nanti melihat postingan-postingan seperti itu, ya sengkritis. Islam sekali lagi kemarin tuh agama itu, orang belajar agama itu kemarin tuh menggunakan hati, menggunakan teks, juga menggunakan akal. Menggunakan apa? Akal. Leon ancane ketane kowe gak masuk akal, gak logis, boleh ditanyakan. Barangkali sebenarnya benar yang sampean baca itu, cuma gak masuk akal, kita gak mampu ditanyakan. Atau memang benar-benar sing sampean waca ndek kono iku ancane kowe gak masuk akal dan salah memang, ya kan? Bisa menjadi kritik, bisa menjadi pembetulan atau koreksi gitu. Saya ngerti ngono-ngono ya. Dipikir ini bener apa enggak, jangan ditelan mentah, dipikir dulu. Kita menggunakan ladina liman la aklalah. Kemarin saya sampaikan tidak ada orang yang beragama itu kecuali harus liman, bagi orang yang tidak memiliki akal, tidak mau berpikir, maka dia tidak akan mampu memahami agama dengan benar. Ya tetap menggunakan akal tetapi tidak 100%. Karena apa? Ada teks otoritatif dari hadis, Al-Qur'an, kemudian dipandu dengan akalnya yang logis dengan urutan-urutan sistematika keilmuan itu. Kita lanjutkan hadis ke-35. Sekali lagi niat tabarruk. Saya memang ngaji ya kudu maca bahasa Arab ya, karena Nabi juga menggunakan bahasa Arab. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang dipakai oleh Nabi, kalau kita menggunakannya mendapatkan pahala. Nabi menggunakan bahasa Arab, kita niat mengikuti Rasul, mengikuti Nabi, ya dapat pahala di niat itu. Lebih-lebih kemudian kita mau memahami agama, yang mau nggak mau belajar menggunakan yang kitab berbahasa Arab. Kok umpama saya ngaji menggunakan full bahasa Indonesia tok bukune, sampean ngaji ndek ndi umpama ya? Di mana? Ketok wong atau ikut kajian, istilahnya ikut kajian di masjid,
Apalagi yang ngajar nggak topi-topi kok sampai ini kerpusan ini dan sebagainya. Kok ngelok kok ternyata menggunakan apa namanya referensinya menggunakan gak kitab tapi ngomong Islam tentang Islam tapi bukan kitab terjemahan, ini perlu disangsikan nih. Jangan-jangan nanti wong kayak semoco mengandalkan apa terjemahan, bahaya itu. Karena berarti belum mendalam betul. Ya saiki orang mau S1 ya, orang sarjana itu loh. Dikatakan sarjana yang memang benar-benar sarjana sih atau bahkan S2, S3. Ya memang umpama membahas tentang Islam, ya harus bisa baca kitab. Atau dia adalah pemahamannya tentang teknik-teknik, ilmu teknik, ya minimal bahasa Inggris harus dikuasai. Karena tentang teknik-teknik banyak dikaji lebih dulu, validnya orang-orang Eropa, Inggris, gitu kan, Amerika. Ada ya terbatas kan yang sudah diterjemahkan ke Indonesia kan terbatas kan gitu. Nah, ya kono kajian kok menggunakan full digelok Bulul Maram katanya, menggunakan kitab Bulul Maram tapi terjemahan kabeh ada iki salah-salah ternyata marum mocone keliru kabeh tambahan wis gak jangan diikuti. Jangan diikuti, ikutilah guru-guru kita. Banyak kok guru-guru kita yang sudah alim. Bukan berarti saya sudah bisa, enggak. Ya saya mengakui alhamdulillah bisa gitu kan. Saya mengakui alhamdulillah bisa. Kebetulan yang memang jurusannya dan lama mondok paham dan saya punya guru. Kalaupun salah ya manusiawi, boleh diingatkan, koreksi boleh. Nah, carilah yang seperti itu gitu loh yang punya kapasitasnya. Jangan kok meloi di kono-kono ono kajian melok rame-rame ono di Facebook dan sebagainya, ajakan teman-temannya melok ternyata apalagi menggunakan. Tapi ada juga saiki yo sing bahasa Arab tapi salah gunakan ternyata wong Arab tapi Wahabi. Ya ini ya beda meneh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku qala dawuh sinten ngucap sapa man hina yakwi ing dalem nalikane mapan atau nalikane kate turu mapan ila firasyihi maring lemeke kasure man mengucap apa astaghfirullahalazim ing lafat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marot kelawan telu pira-pira ambalan 3 kali. Barang siapa Nabi satu ketika bersabda, barang siapa yang ketika mau tidur berangkat tidur sudah mapan, kemudian sebelum wong gak iso ndekek langsung turu ya mungkin kan mesti ya sik angen-angen lah iku digunakan dimanfaatkan untuk membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali ghafara moko ngapura sapa Allah lahu maring man dzunubahu ing pira-pira dosane man. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah motivasi bagi kita. Kan simpel sebenarnya baca ini kan, astaghfirullahalazim. Umpama digawe basa Jawa ya Allah kula ngapura dhateng panjenengan. Kula saestu dalam 24 jam aktivitas barangkali ada yang maksiat. Itu panjenengan nyuwun ngapura. Bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia ini kan bahasa Arab. Maka Allah mesti akan mengampuni. Kati turu iku eling pangeran. Maca donga subhanallah bismikallahumma mahya wa bismika amut. Wa in kanat ini yang luar biasa ini. Wa in kanat mithla zabatil bahri. Lan senajan ana apa dzunub dosa mithla zabatil bahri iku padane untuke segara. Saya kan iso ngitung untuke segara. Kan segara kan untuk akeh ora iso ngitung. Meskipun sebanyak itu dosa kita pasti akan tetap diampuni. Wa in kanat kalimat yang lain lanjutannya wa in kanat mithla adadi waraqil asjar. Wa in kanat senajan ana apa dzunub dosa mithla adadi waraqil asjar iku padane jumlahe hitungane godhonge pira-pira wit. Sampeyan iso ngitung godhonge wit sak wit ae godhonge pira? Iya lek wit apa sing cilik ngene iki, cilikan bisa diitung ha. Strawberry kan ketok kan ya cilik titik ana sak ngono iku ya strawberry.
Tapi nek sak donya, wah pira-pira pira-pira triliun gak iso ngitung. Dan sebanyak itu dosa kita Allah akan mengampuni lek eling nang pangeran. Allah itu kembali kepada hati yang pertama. Kaidahnya adalah Allah itu Rahman Rahim, welas kepada kita itu. Jangan lupa, sak susah-susahe uang pakai hati turu kan kadang kan gak iso turu kepikiran kan gini kan. Kepikiran masalah seperti kemarin saya ada problem kemarin ada lah mesti uangnya mesti ana problem mungkin sampean dan sebagainya. Gak iso turu, sak gak iso turu nek dengan wong luar iku dikae ngombe apa? Obat penenang. Kita bisa kok. Katanya orang medis itu adalah ekstasi. Apa jenenge wong ngombe ekstasi. Padahal ekstase istilahnya. Ekstase dalam diri kita itu ya pikiran kita sendiri. Yang terbesar ekstase atau zat kimiawi atau zat yang ada dalam tubuh kita Allah itu sudah memberikan bekal pada kita. Lek pingin menenangkan diri itu iso ngolah salah satunya dengan pikiran. Terutama pikirannya itu menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Akan menjadikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hadis jelas itu. Hadis Quran itu bukan hadis. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ilingo. Kalau ingin kalian itu hatinya tenang, maka dengan apa? Zikir atau ingat pada Allah, kepada Tuhan. Loh, dengan seperti itu jelas itu. Ekstase sudah diteliti, baik dari segi medis, segi tasawuf dan sufi dan sebagainya itu. Orang yang ingin tenang uripe, 24 jam hari aktivitas marang puasa pingin ngantuk, saya kepikiran wis. Wah, masalah sembarang wae, pikiran numpuk. Nek pingin iling mengampunkan ya Allah, alhamdulillah. Salah satunya dengan cara ini. Ya Allah, kula kata dosa, kula kata masalah nyuwun ambaan. Nah, tekan ana ya terapi ngono iki ya. Wong gak iso turun. Ambaan tarik nafas. Turu wis diterang-terang. Jangan lupa sak elek-eleke penggawean awake dhewe, sak ruwet-ruwete kehidupan awake dhewe, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah. Wis gampang. Insyaallah kok tangi yo ngono. Dongo alhamdulillah bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur itu segala macam persoalan akhirnya rada cerdas. Kan wong iso mari turun rada tenang kan. Maksudnya iso istirahat kan. Akhirnya cara mesin iku dipateni sih. Kan kaitan panas ya. Zaman mungkin belum saya punya berbagai pengalaman teman-teman itu sampai putih, panas gatel temen nanti. Kurang mikir sumpek. Wis sumpek ngalor itu usaha nang ini gak iso wis. Oh ini keliru nih, ancene dalam memang risikonya dia dalam berusaha memang pernah saya itu sampai rambutnya putih tak parani putih kabeh kok. Winane kowe gak nemen ini saiki sumpek gitu kan. Sumpek tak elene wis. Sampean yo awak dhewe di guru, ayo namakan nang guru tawas ditenangno. Wis mari. Alhamdulillah. Lah yo sampai saiki yo urip yo ono solusian. Ngene lho ono sing nulung, Allah menghadirkan pitulung kanca-kancane dan sebagainya apa dari segi apa takjak wis salah satunya itu lidaf'il balak sedekah. Ayo sedekah. Ya nemu. Ya kan? Allah enggak kita itu sudah diciptakan oleh Allah. Enggak mungkin kemudian dibiarkan. Contohnya ngene lho. Ono pengrajin kursi, ono wong tukang kayu nggawe kursi. Wis digawekno, dibentuk api-api ya kan? Dibentuk. Apa terus marah lugur dijarno dapat geledak-geledak enggak kan? Mesti kemarin gawe dengan usaha tapi Allah enggak susah sih. Allah memang ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa dengan gawe ya mesti di rumah kan. Wong nek gawe mesti di rumah selama itu bermanfaat dan sebagainya. Tapi Allah sama sekali tidak membutuhkan kemanfaatan dari kita. Enggak memang Allah ya karena Allah ingin menciptakan alam gitu aja. Iradahnya Allah itu aja. Nah itu ya di rumah mesti. Apa meneng manusia dikatakan sebagai khalifatullah fil ardh, penggantinya Allah di bumi. Baqarah itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifah itu. Kita itu penggantinya Allah di bumi, membuat keseimbangan di bumi. Maka Allah mesti ngekira rezeki. Lah dhewe kadang sih khawatir. Pokok gelem obah. Luar biasa kemarin tuh aku nang Kacuk. Wong kena wonge konveksi. Wonge tau mondok melok majelis sholawat yang wonge. Cuma sumpek macet gara-gara corona iki lho gak ono pesenan belas 3 wulan wis tabungane sementek mobil mekate didol meh
3 wulan bayar karyawan tapi wong dimbuleno kabeh gak iso sepurane dan sebagainya. Wis akhir-akhir iki akhirnya dilala aku merono karena aku butuh katene pesen kaos dan sebagainya. Lah ngono iku lho bersyukur wonge mari ngene jenengan alhamdulillah minta damelan kenal ternyata sing saring ngeten raket alhamdulillah kula niki macet kula niku kula barang-barang kabeh ngono ta men omahe barang katene krono sak gurunge iku pernah proyek dan sebagainya itu sempat ono modal dan sebagainya marun niat nekat akhir tahun 2019 itu pindah omah gawe omah dan ternyata macet wis akhirnya wis iki saya macet dan sebagainya akhirnya iki opo usah akhirnya mikir lah sing kaya ngono lek tak takoni opo sing gale ya eling pangeran iki ndonga tetep nang optimis husnudzon nang pangeran akhirnya dikeyen nah motivasi ka wong kate turu seperti sak sumpek-sumpeke maca astagfirullahalazim alladzi la ilaha alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi pen telu ngene ambakan insyaallah dikai solusi dan semua Allah sudah ini motivasi pada kita akan diampuni kepada dari dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan meskipun sebanyak daun-daun dari pohon-pohon sedunia wa ingkanat senajan ono apa dzunub apa dosa mithla adadi romali alijin separiku sepadane wedine wedi ku tanah pasir gunung alit pasire gunung alit ini gunung alit ada di daerah Timur Tengah ya Nabi itu kan untuk memotivasi hadis dan Allah itu menyampaikan dengan bahasanya Nabi dari hadis kan sing mudah dikenali kan ya sing apa itu gunung iku lho meskipun dosamu sebanyak gunung itu cara saiki konteksnya sebanyak gunung Arjuna gunung ketok aja gunung Arjuna gunung sing cilik ae gunung wong iso ukir nih gunung ukir sapa sing iso ngitung jenenge iku lemah kan gak iso artinya apa sebanyak pun tak terbatas dosanya lek gelem eling nang pangeran njaluk ngapura mesti di sepuro ngono lho ya mesti ngapura sama Allah dalam teks yang lain lanjutannya hadis di sini suatu ketika Muhammad bin Sa'ad bin Muhammad ini sahabat itu pernah bermimpi menanyakan apakah hadis ini benar dari jenengan ya Allah ya kanjeng Nabi jawabnya fa asyara bi ra'si na'am kemudian mantu sahabat itu kalau ngipi dengan Nabi itu dalam kondisi terjaga. Dalam kondisi apa? Terjaga. Ya ono sing setengah ngipi, setengah turu tapi lebih banyaknya itu terjaga itu apa? Lek ngipi karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Enggak bisa. Setan enggak iso. Lek nyerupai sampean iso. Nyerupani kiai atau sapa itu aneh waduh jenggot putih marun sampean ngipi turu moro ngipi sama Dio nek ngipi ana wong putih seh sapa apik sampeyan eling-eling koyo eling gambare wali ketane di gambar-gambar aku tak ngerti ngomongin iki sakmu tinggalno salat saiki kamu bebas sampai pinter lu ya setan niku mesti setan krana ngongkon yang berlawanan dengan syariat Islam ngongkon gak usah salat kamu tak bebas kok ana ngipi ngono wis keliru enggak mungkin. Tapi kalau yang menyerupai itu adalah ngaku Nabi dan bukan Nabi dan itu adalah informasinya benar Nabi dan itu dengan ciri tapi awak dhewe masa iso ya orang-orang yang iso orang-orang wali orang-orang yang sudah memang dekat dengan Nabi cintanya luar biasa Nabi akhirnya ngipi kemudian ini mesti wali wong sing pernah ngipi Nabi itu mesti wali derajatnya cara setrume itu memang gede Nabi kan setrume gede sampeyan kate ditekani setrume Nabi ono skakel cilik teko trafu gede teko pusat ngono langsung mlebu nang omah ini gak mungkin mesti ono apa jenenge iki cilik ya baru lek umpama trafune omah iki apa istilah iki pasang apa lek ngarani omah iki sing buat apa ngarani KW 900 kan kene kan omah kan 100 lek pabrik gede ya iso dileboni listrik gede tapi marono listrike gede ya iso gede tapi lek nang kene cilik katene dileboni strom gede ya meledakan gitu kan paham ya? Nabi itu pusat dari energi kanjeng Nabi itu kan. Nah wong sing awak dhewe
energinya, artinya itu keislamannya, nyambungi tawasulnya, cintanya kepada Nabi cilik itu betul ini cara buat itu rada remeng-remeng ini. Katene Nabi tekonan sampean, yo meledak ode gendenge stres ini. Gak mungkin. Artinya kayak Nabi Isa, Nabi Musa maksa ketemu Allah ya gak mungkin. Allah itu zat yang paling agung. Strume menungso mek piro walaupun adalah nabi kan gitu kan. Akhirnya semaput kan itu kan. Semaput Nabi Musa. Nah, artinya kalau sampean pengin ono pikiran aku pengin ngipi Kanjeng Nabi, ya oleh, pengin tok oleh. Tapi harus ono usaha apa membesarkan energi kita, pemahaman kita. Cintanya itu coro saluran kabel yo aja sing cilik. Masalahe katin kelewatan anu meledak kan. Setrum kan ini gardu-gardu kan gede-gedean. Karena listriknya gede. Ya kate teleponan kabel omah cilik ini. Wah, konslet ya. Paham ya? Begitu. Jadi ibaratnya kalau sedangkan para sahabat ini ngipi Kanjeng Nabi, setan itu enggak bisa menyerupai Kanjeng Nabi, berarti Kanjeng Nabi tenanan. Kanjeng Nabi mengatakan hadis ini memang benar. Hadis ini sama Nabi adalah betul dari Kanjeng Nabi. Nah, ada ono wong sing ngarani hadis ini, oh palsu, enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Gak iso, karena ini sudah valid dari turun temurun dari para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Hadis ini memang benar dari Kanjeng Nabi. Motivasinya jelas, makna hadisnya jelas, jalur hadisnya juga jelas, bahwa siapa orang yang ketika mau tidur kemudian membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi umpama sampean pernah si eling aku ndek dosa ben rada tenang ya eling pangeran baru maca iki. Insyaallah diampuni. Pokoknya ikhlas tenang, enggak baleni meneh. Dan tapi yo tiap hari kan mesti ono katanya. Pedana gini kan ploso. Ono arep wedok pedane sing rada kan mesti kena lang ngelirik. Sapa gak tertarik kan ya? Mesti tertarik ngene ya. Ya, situ adalah hadis ke-35, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.